Dijual atau dipinjamkan, Milan ingin segera tendang Charles De Ketelaere. Laporan terbaru menyebut AC Milan bersedia menjual Charles De Ketelaere. Namun pemain asal Belgia tersebut hanya akan dilepas dengan harga 28 juta euro. Seperti yang dilaporkan calciomercato.com, Charles De Ketelaere tiba di San Siro pada musim panas lalu dari klub Bruges dengan kesepakatan senilai 35 juta euro. Ketika itu, Rossoneri menghabiskan 80% anggaran transfernya untuk satu pemain. Namun, di sepanjang musim kemarin, De Ketelaere gagal membuktikan diri sebagai pemain mahal. Dia hanya mampu mencetak 1 assist dan 0 gol dalam satu musim dan lebih banyak duduk di bangku cadangan. Awalnya, ide untuk menjual De Ketelaere terbilang mustahil. Namun dengan kepergian Paolo Maldini dan Ricky Massara, tampaknya pemain asal Belgia tersebut sudah tidak punya pelindung yang akan menahannya di San Siro. Stefano Pioli jelas tidak menaruh banyak kepercayaan pada De Ketelaere yang juga ditarik keluar pada babak pertama pertandingan Belgia melawan Israel di tim U21, menunjukkan bahwa dia jelas sedang mengalami momen yang sulit. Hipotesis pertama adalah meminjamkannya untuk memungkinkan De Ketelaere mendapatkan waktu bermain secara reguler. Namun opsi penjualan permanen dianggap lebih disukai, di mana Milan akan berupaya untuk menyeimbangkan neraca keuangannya dengan cara mendapatkan dana segar sebesar 28 juta euro dari pemain muda tersebut. AC Milan sendiri hampir dipastikan tidak akan memberikan diskon, mengingat mereka mengeluarkan banyak uang untuk mendatangkannya di musim kemarin. Newcastle tawar Sandro Tonali. Newcastle United siap meramaikan bursa transfer musim panas 2023. The Magpies telah melayangkan tawaran senilai 50 juta euro kepada AC Milan untuk mendapatkan jasa Sandro Tonali. Newcastle perlu membangun tim yang lebih kuat untuk musim 2023-24. Sebab berbeda dengan musim-musim sebelumnya, Newcastle tidak hanya berlaga di level domestik, mereka akan bermain di Liga Champions. Tim racikan Eddie Howe punya skuad yang cukup kompetitif. Hanya saja, mereka butuh kedalaman skuad lebih baik. Newcastle pun siap menambah pemain di bursa transfer awal musim 2023-24. Beberapa pemain dibidik Newcastle. Mereka punya sumber dana yang melimpah, akan tetapi sangat selektif di bursa transfer. Salah satu rencana besar Eddie Howe adalah menambah kekuatan di lini tengah. Awalnya, Howe ingin klub mendatangkan Nicolo Barella, namun Inter Milan tidak ingin melepasnya. Barella tidak akan dijual berapapun harganya. Dikutip dari The Athletic, Newcastle kemudian menggeser target mereka dari Inter Milan ke AC Milan. Howe tertarik pada jasa Sandro Tonali. Bahkan, Newcastle sudah membuat tawaran kepada AC Milan untuk bisa membawa Tonali ke St. James Park. Newcastle membuat proposal dengan nilai 50 juta euro untuk bisa memboyong gelandang timnas Italia tersebut. Selain Newcastle, ada Chelsea yang juga tertarik pada jasa Tonali. The Blues ingin melakukan perubahan di lini depan dan Mauricio Pochettino sangat tertarik pada jasa Tonali. AC Milan tentu tidak ingin melepas Sandro Tonali. Dia adalah pemain yang teramat penting bagi klub. Tonali juga masih terikat kontrak hingga 30 Juni 2027. Namun Milan dalam posisi yang mungkin tak menguntungkan. Tonali adalah fans berat AC Milan dan itu bukan rahasia lagi. Tonali diyakini akan senang hati bertahan untuk waktu yang lama di AC Milan. Namun, pemecatan Paolo Maldini bisa punya pengaruh pada masa depan Tonali. Maldini punya peran krusial pada kepindahan Tonali dari Brescia ke Milan. Kini, Newcastle akan coba membujuk Tonali untuk pindah ke Inggris.
Jejak pemain Jepang di Serie A, Daichi Kamada bakal jadi bintang? Jepang menjadi negara Asia yang memiliki pesepak bola berbakat saat ini. Banyak dari mereka sudah bermain di Eropa, khususnya di Serie A. Namun, masih ada anggapan bahwa kemampuan pesepak bola Asia berada di bawah Eropa atau benua lain. Postur tubuh menjadi faktor yang paling terlihat. Akan tetapi, pembinaan yang dilakukan Jepang telah membuahkan hasil. Daichi Kamada menjadi salah satu produk tersebut. Kamada kini menjadi calon pemain AC Milan untuk musim depan. Sebelumnya, gelandang serang tersebut membantu Frankfurt meraih trofi Liga Eropa 2021-22 dan DFB Pokal 2017-18. Pria 26 tahun tersebut menjadi sosok penting di kubu Die Adler selama masa baktinya dari 2017 hingga 2023. Namun, mampukah dia bersinar di Serie A nanti bersama Rossoneri? Yuto Nagatomo pernah menjadi bek kiri yang diperhitungkan di Serie A. Ia menjajal kemampuannya di kompetisi tertinggi Italia tersebut kurang lebih selama 7 tahun. Nagatomo adalah sosok bek kiri Inter Milan pada periode tahun 2011 hingga 2018. Pria bertinggi 170 cm tersebut memiliki kecepatan dan umpan yang mematikan. Ia berhasil mencatatkan 210 penampilan di semua kompetisi dengan membuat 11 gol dan 18 assist. Nagatomo pun sukses mempersembahkan 1 gelar Coppa Italia musim 2010-2011. Keisuke Honda menjadi salah satu pemain Jepang tersukses saat ini. Ia berhasil bermain untuk beberapa klub di dunia. AC Milan adalah salah satu klub yang pernah dibelanya. Gelandang serang tersebut berseragam Il Diavolo pada pertengahan musim 2013-2014 hingga akhir 2016-2017. Honda mencatatkan 11 gol dan 15 assist dari 92 laga di semua kompetisi. Ia pun sukses mempersembahkan 1 Super Coppa Italia musim 2016-17 untuk Milan. Hidetoshi Nakata adalah pemain Jepang tersukses di awal tahun 2000-an. Ia banyak menghabiskan karirnya di tanah Italia. Di Serie A, Nakata pernah berseragam AS Roma, Parma, Bologna, dan Fiorentina. Gelandang serang tersebut bertahan di tanah gladiator tersebut pada tahun 1998 hingga 2006. Capaian tertingginya adalah saat Nakata berseragam AS Roma dan Parma. Ia mempersembahkan trofi Serie A 2000-2001 untuk Ilupi dan Coppa Italia 2001-2002 untuk Ducati Giallo-Blu. Shunsuke Nakamura menjadi salah satu pemain Jepang paling aktif di Serie A. Dia berseragam Regina pada musim 2002-2003 hingga 2004-2005. Nakamura mencatatkan 87 penampilan selama 3 musim tersebut. Tidak hanya itu, gelandang serang tersebut sukses membuat 12 gol dan 5 assist. Sayangnya, pria yang baru pensiun tersebut gagal mempersembahkan 1 pun gelar. Akan tetapi, mampukah Daichi Kamada membawa AC Milan berjaya nanti?